Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Heni Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Yosudarso Metro, akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang wawancara kepala sekolah, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah, asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah percakapan yang saya lakukan dengan Kepala Sekolah SMP Yosudarso Metro dan SMP Saverius Metro. Wawancara yang pertama yaitu dengan narasumber Ibu Francisca Iin Rendrayani, Kepala Sekolah SMP Yosudarso Metro. Kasus yang pernah dialami oleh Ibu Iin berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang seringkali masih sulit diterapkan di sekolah. Walaupun hanya beberapa siswa saja, tetapi ini menjadi dilema. Ada beberapa siswa yang kurang 5 kebutuhan dasar karena orang tuanya sibuk kerja, sehingga anak kurang terpantau dengan maksimal dan seringkali tidak masuk sekolah dan beberapa kali terlambat sehingga tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawaban beliau yaitu mengamati terjadi dilema etika karena suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar. Tidak ada pelanggaran hukum yang ada, namun untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari kasus dan pilihan yang muncul. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawaban beliau adalah, selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu saya meminta bantuan untuk memberikan masukan kepada rekan-rekan kerja, baik staf, guru, bimbingan konseling maupun rekan guru lain atau kepada yayasan. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawaban beliau adalah, langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu mengenali atau menggali nilai-nilai yang saling bertentangan, lalu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar,
melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya adalah hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, tidak terburu-buru, dan konsultasi dengan yayasan atau pengawas sekolah jika diperlukan. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban beliau adalah hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu kurangnya dukungan orang tua, kesadaran siswa, pentingnya pendidikan masih kurang, dan komunikasi yang masih belum terjadi dengan baik. Pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jawaban beliau adalah, saya tidak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Jika butuh penyelesaian cepat, maka langsung diselesaikan di tempat. Tetapi jika diperlukan dengan proses musyawarah dan mengumpulkan data-data, maka kami menjadwalkan untuk proses penyelesaian. Pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban beliau adalah, seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yaitu guru bimbingan konseling, staf, dewan guru, dan siswa yang selalu membantu saya dalam pengambilan keputusan, serta kerja sama orang tua untuk datang menyelesaikan permasalahan dan musyawarah untuk proses pendampingan putra-putri mereka baik di rumah maupun di sekolah. Pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawaban beliau adalah, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika yaitu dengan memperhatikan budaya dan karakteristik lingkungan sekitar di dalam pengambilan keputusan, serta dalam menghadapi kasus yang dimiliki oleh warga sekolah. Ternyata keterampilan coaching sangat penting dikuasai. Keterampilan coaching ini membekali guru dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skill,
sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar, penuh atau mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Kompetensi self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship skill akan membantu guru mengambil sebuah keputusan terkait permasalahan, dilema etika maupun rujukan moral. Dengan sebuah keputusan yang bijak melalui pemetaan 4 paradigma, dilema etika, dan pengambilan keputusan dengan 3 prinsip, serta menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga keputusan yang diambil berbasis etika sesuai visi misi sekolah yang berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Pada akhirnya akan membentuk generasi dengan profil pelajar Pancasila. Wawancara yang kedua yaitu dengan Kepala Sekolah SMP Saverius Metro, yaitu Ibu Yuliana Anjar Asmarawati. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawaban beliau adalah, pertama, saya akan analisis kasus tersebut kasus apa, lalu akan saya analisis juga nilai-nilai kebajikan apa yang dipertentangkan dalam kasus tersebut. Kedua, saya akan mencari fakta atau kebenaran tentang kasus yang ada. Dan ketiga, saya akan mencari pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Serta keempat, saya akan menyiapkan beberapa cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawaban beliau adalah, cara saya melakukan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan adalah, saya akan analisis nilai-nilai kebajikan apa yang dihadapkan, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang ada di dalam kasus, dan mengambil keputusan setelah menerima atau meminta masukan dari berbagai pihak. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawaban beliau adalah, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah, saya akan menganalisis kasus tersebut. Kasus apa dan nilai-nilai kebajikan apa yang dihadapkan. Lalu saya akan mencari informasi dari berbagai pihak yang dapat dipercaya tentang kasus tersebut dan sejauh mana perkembangannya. Selanjutnya saya akan ajak dialog orang-orang yang ada dalam kasus tersebut sambil mencari informasi. Lalu saya akan ajak beberapa SDM yang berhubungan dengan kasus tersebut, misal wali kelas dan guru BK, untuk membicarakan kasus tersebut dan diajak untuk mencari jalan keluar. Dan selanjutnya, saya akan menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
dilema etika? Jawaban beliau adalah, hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menganalisis nilai-nilai yang dipertentangkan dalam kasus tersebut. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan dan memilah masalah yang betul-betul berhubungan dengan moral. Lalu menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai dengan kasus tersebut. Data sangat dibutuhkan agar kita mengetahui awal kasus tersebut dan perkembangannya, sehingga yang akan kita putuskan sesuai harapan. Lalu pengujian fakta, kita uji apakah dilema etika tersebut melanggar peraturan hukum atau kode etik, sehingga keputusan yang diambil nanti adalah keputusan yang bijaksana dan membuat keputusan dengan berbagai masukan. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban beliau adalah, tantangan dalam mengambil keputusan yaitu kekuatan dari luar, pemerintah ataupun yayasan, lalu pertimbangan budaya atau kebiasaan, kedekatan hubungan. Pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jawaban beliau adalah, tata cara penyelesaian disesuaikan dengan kasusnya. Kalau kasus mendesak diselesaikan, maka harus langsung dicari penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut. Ada kalanya ada kasus yang perlu analisis yang membutuhkan waktu yang panjang dan pertimbangan yang matang, maka diselesaikan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban beliau adalah, faktor-faktor yang mempermudah penyelesaian masalah yaitu pihak yang terkait dengan masalah tersebut proaktif, lalu dibantu oleh pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki buku panduan SOP. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dipetik adalah, tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan keputusan benar salah. Ada masalah-masalah tertentu yang membutuhkan kebijakan kepala sekolah. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah diharapkan tidak terlalu kaku dengan peraturan, tetapi memiliki ketegasan dalam menyelesaikan masalah. Kepala sekolah membutuhkan partner untuk dapat mengambil keputusan dengan bijak. Analisis dan refleksi. Menurut saya, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah dari masing-masing kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah yang saya wawancarai tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma keadilan lawan kasihan, dengan berpikir berbasis rasa berperduli. Namun dalam pengambilan keputusan, satu kepala sekolah sudah menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dan kepala sekolah yang satunya belum menggunakannya.
Rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan, sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko ataupun dampaknya. Saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait dan akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan dan toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Dilema etika serta bujukan moral menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana. Berikut adalah daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. Demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.